Shalom. Halo, Horas madihita salhutna. Horas. Acara permingguan di Jabu, Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis, tanggal 7 Agustus 2022, tema Debatado Panguhum. Adorang suta mulai acara ta permingguan, tapasahat ma dirita tutuhata, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukuede nomor 550 sia ayat 1-2 debata nasokal. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natu molop palangit dohot tanoon. Amin. Halo mohot Jehovah, jala lehonon nama tuho napinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah jala ibana paimaima. Saya marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Ai holong dorohani Jehovah midauhum jala daktagamo tadi konon na aka naas naniasianna. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, nasokal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha, alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami, alai tugu-tugu mahami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tubuk jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tabuji tuhata marhite bukuede nomor 210 ayat onom debatado manggonggom. Deba
Tabege mapatik ni debata di hari mingguon sian buku poda tolu ayat 5 sahatu pitu on madidok disi marhaposan tu Jehovah maho sian nasaroham jala unang marpangucat dea ko tu pikiranmu sendiri sa ibana matada dinasa dalammu asa ibana patigor akadalanmu unang tung nabisuk ko di parbaga roham habiari ma Jehovah jala paholang dirim sian hajahaton ima sahatna atong rap mangidugu gumahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobbarto patik nai Ali Tuhan debata saya bargugui mahami mangulahon na hobbarto patik mi amin tapuji tu hata marede mahita siat buked nomor 114 ayat sada 2 ali jauh berdebata. Jongjong mahita tapaserep marohata manopoti dosa tatu debata martangiang mahita ali Tuhan debata amanami pargugu nasohatu dosan para sinirohami dahami nadangolon narodo hami tujulo manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian saluhud dohami manibil sian akadalanmu macai godang do pangalusyon nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan ala nidinggan di basam dohot asini roham sayunong pangot-ingot akka dosa di haposon nami dohot pangalusyon nami sa ingot mahami hobbar tu asini roham dohot dinggan di basam ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin.
Kabigima baga-baga ni debata taringat tu hasisani dosata. Songonodo hatani Jehovah nung apola hupasisi akka pangolosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau ayaw do si paluaho hasangapon madi debata na gijang. Amen. Hudul mahamu. Tapuji tu hata marede mahita sian bukede nomor 310 ayat syada unang teralap hita. Tajahama hatani dibata epistel diari minggon imasian Matius 24 ayat 45 sahat 50 tajahama marsikat sorin asa di dia do naposo haposan jalan namarroha na pinabakid ni idukna mangailehon akan naposona mangan ditikina Martua do naposoi na mangulahon soni didapat idukna diharonai. Situtudo na hudokoto hamu pabakiton na do ibana mangaramoti sa luhut na di ibana. Alay ia na jahat na posoi dohonan nama dibaga sa rohana. Liling dope asaro iduki. Gapetole ma ibana mangalicingi akadongan na naposo mga minum do anggo ibana mga kupi akka si permabuk. Dungi Roma iduk na poso odeng di ari naso panagamanna jala di sedahari naso pamotanna. Rapita jadi agon nama ibana laos lehonono nama tu ibana tohat ni akka pangaci disima masa aku hanggu ni deban akka pangturupion imasahatna martua ma akan atau mengihon hatani debata jalan naupiopsa. Amin. Tapuji tu hata marede mahita sian bukuede nomor 820 ayat sada dohok tulu pakai matiki. Jongjong mahita. Atong tahat tidakon mah tahapor siaw tai songon nahitna tidakon ni dongata sahapor siaw di sedok portibion
rap madok mahita. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugun na suatu dosan, natu mau palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabe-gabian sentor di parbadia, ada orang suhabubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanu di toru dung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudu tu siamun ni dapata Jehovah, amanai pargogona suatu dosa ni, di sima ibana pai mamulak sugo tu tanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di to di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen ak na badia, dohot dasan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Hudul mahamu. Tapuji matu hatta, marede maita sian buku de nomor 640 ayat sada dohot 2, sangap di debata ama, huhut mata pasahat piliata. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar kita? Tentunya kita rindu selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sehat kita semua dan selalu taat setia kepada firman-Nya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam minggu ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, tanggal 7 Agustus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 50, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, dengan topik Allah adalah Hakim. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita boleh menyimaknya di dalam hati kita. Ibadah yang sejati Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam pembacaan kita hari ini di bagian terakhir kita menemukan satu kata yang disebut dengan Selah. Sedikit saya sampaikan supaya bagi kita jemaat Tuhan, kata Selah tidak usah dibaca. Di dalam Mazmur ini di bagian kalimat terakhir di ayat 15 juga ada kata Selah. Lalu kita baca lagi di bagian Mazmur 50 ini atau bahkan Mazmur ini selalu ada kita temukan kata Selah. Selah itu bukan untuk dibaca tetapi sebagai waktu bagi kita untuk mencoba merenungkan kembali firman yang sudah kita baca atau yang dinyanyikan seperti para pemazmur pada masa Asap. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita membaca Mazmur, kita selalu mengingat bahwa Mazmur lebih banyak ditulis oleh Daud, benar. Tetapi khusus dalam Mazmur 50 ini disebutkan Mazmur Asap. Ditulis oleh Asap sebagai sebuah ungkapan hati, seruan permohonan, dan sekaligus berisikan peringatan kepada umat Tuhan. Walaupun dalam teks yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Ibadah yang Sejati, namun isi dari Mazmur 50 ini adalah menyerukan tentang keadilan Allah. Oleh karena itu HKBP dalam Almanak menyebutkan topik kita Allah adalah Hakim. Apa yang mau kita lihat dalam Mazmur ini yang dapat kita renungkan? Dalam teks nats firman ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, pemazmur ingin mengatakan kepada kita bahwa semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, baik mereka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang baik, bahkan mereka yang tidak peduli dengan Tuhan melakukan yang tidak baik, semuanya harus berhadapan dengan Allah yang adalah Hakim. Dan kita tahu bahwa pernyataan ini juga diulang oleh para nabi dan dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru bahwa semua akan dihakimi. Oleh karena itu apa yang harus kita renungkan dari nats ini? Ternyata semua orang harus dihakimi. Yang pertama, kita harus mengenal siapa Allah. Siapa sesungguhnya Sang Pencipta yang telah memberikan seluruh kehidupan ini dengan cuma-cuma. Dan siapa sesungguhnya Allah itu dalam karakter dan keadilannya. Yang pada umumnya kita mengatakan bahwa Allah itu maha kasih. Tetapi kita lupa bahwa Allah itu adalah adil dalam penghukumannya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang diciptakan, yang diizinkan hidup melalui nats firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 50 ini kita diajak. Di ayat 4 dikatakan berseru dan kita diajak untuk datang. Karena di ayat 5 dikatakan bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Mereka adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan, menerima Taurat Tuhan, yang menerima janji anugerah Tuhan, dan mereka juga yang harus mengikuti ajaran, perintah, dan juga peringatan yang dari Tuhan. Bagian nats firman Tuhan ini sekaligus mengingatkan kepada umat Tuhan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, seperti hubungan kita dengan sesama manusia, kita harus membangun komunikasi dan relasi. Dalam ibadah kita juga harus membangun hubungan dengan Allah Sang Pencipta yang menyatakan dirinya melawat umatnya. Oleh karena itu ibadah itu bukan berbicara tentang tempat. Di mana tempat yang mungkin menurut kita lebih pas, di sana Tuhan akan hadir. Bukan. Jika kita hadir di satu tempat, sekalipun tempat itu dilabur dengan cat yang putih, bahkan diisi dengan berbagai ornamen-ornamen rohani,
Tetapi jika orang yang datang ke dalam tempat itu tidak memiliki hati untuk memiliki relasi dengan Tuhan, maka tempat itu tidak berarti apa-apa. Karena Tuhan tidak melihat tempat, tetapi Dia melihat hati kita. Oleh karena itu hubungan kita ketika kita datang beribadah seperti ibadah minggu atau ibadah pertangyangan, ibadah persekutuan, ibadah PA, bahkan ibadah pembinaan, PHD, semuanya itu harus diawali dengan hati yang mau berjumpa dengan Tuhan. Sehingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang berguna, yang bermakna. Sebab Tuhan berkata, dalam setiap persekutuan itu tidak hanya untuk kebutuhan kita saat ini. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan dirinya bagi kita. Sehingga persekutuan itu tidak hanya berguna untuk aktivitas seperti kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi di dalamnya ada latihan rohani. Latihan badani, kata Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani dalam persekutuan ibadah itu berguna untuk segala hal. Bahkan untuk saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu jika kita memberi hati kita, waktu kita untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah, walaupun kita melalui media yang kita ikuti saat ini, itu semua bukan hanya berguna untuk saat ini. Bahkan itu akan sangat berguna sampai kehidupan kekal bersama Tuhan. Itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan di tengah-tengah umat Tuhan. Ketika Mazmur Asaf ini disampaikan, ada poin selanjutnya yang perlu diingat oleh umat Tuhan. Supaya ibadah itu tidak hanya sekedar dihadiri tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Semua orang bisa melaksanakan ritual agamanya. Tetapi apakah ritual agama itu boleh terlihat hasilnya, buahnya dari kehidupan yang nyata? Artinya Bapak Ibu saudara yang terkasih, ritual itu harus bisa direfleksikan dalam aktual kehidupan nyata. Oleh karena itu pemazmur Asaf berkata, sebagai perbandingan dari pernyataan Allah yang Maha Kuasa di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Dia telah berfirman, bahkan dari puncak keindahan Allah bersinar. Di ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Artinya kehadiran Allah itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Ibaratkan jika matahari tidak bersinar, maka kehidupan terlebih para tumbuh-tumbuhan hewan yang lain akan banyak mengalami kematian. Seperti itulah hidup kita, membutuhkan sinar firman Tuhan. Namun apa yang terjadi? Jika kita baca dalam ayat selanjutnya, ayat 7, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Ayat 8, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Tadi umat yang dipanggil di ayat 5, Tuhan berkata, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi ada panggilan kepada semua umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa kedatangan kita dengan persembahan kita, dengan pemberian kita, dengan harta yang kita punya itu tidak bisa mengurangi segala ketidakjujuran kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, melalui nas firman ini kita diingatkan, persembahan, pemberian itu tidak bisa menutupi kelakuan, perbuatan-perbuatan dusta dan dosa kita. Dikatakan di ayat
8, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Lalu dia selanjutnya Tuhan berkata bahwa apa yang kau lakukan itu sesungguhnya tidak didasarkan oleh hatimu, tidak oleh karena engkau hidup sesuai dengan imanmu, sesuai dengan perintahku, tetapi kau telah berlaku menyimpang. Kalau di sini dikatakan di ayat 16, menjadi pasih. Pakaian, ornamen tidak bisa menutupi kelakuan dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ayat 16, tetapi kepada orang pasih Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia, bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Bapak ibu saudara yang terkasih, jika kita membaca nats ayat pertama Mazmur 50 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6, itu adalah sebuah pengantar untuk melihat keadilan Allah di dalam seluruh ciptaannya. Tetapi mari kita baca sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 23. Bahwa semua orang harus mengaku di hadapan Tuhan. Jadi dalam sebuah persekutuan kita dengan Tuhan, ada ucapan syukur, ada pujian kita, ada penyembahan kita, namun ada permohonan kita, pengakuan kita atas semua kelemahan dan ketidakjujuran kita, keberdosaan kita, kefasikan kita di hadapan Tuhan. Nah, itu yang Allah benci dari kehidupan kita, dari kehidupan orang-orang yang berproses dalam hidupnya. Tidak ada orang pun di tengah-tengah dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika ada teguran dan peringatan, nats firman Tuhan ini mengingatkan supaya mau untuk mengaku dan kemudian bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam segala kehidupan kita yang kita anggap saleh, yang kita anggap kudus, yang kita anggap benar, sesungguhnya di mata Tuhan itu terbuka lebar dan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu selalu ada keinginan untuk berseru, selidikilah hatiku ya Tuhan. Apakah aku telah berjalan benar sesuai dengan firman-Mu? Mari kita di dalam memahami panggilan ini, kita tidak hanya sekedar mengatakan bahwa saya telah datang mengikuti ritual-ritual. Mungkin bangun tidur berdoa, atau waktu makan berdoa, atau mungkin juga di dalam setiap ibadah kita tidak pernah absen. Tetapi apakah dalam setiap ibadah kita merasakan komunikasi, hubungan relasi kita yang membangun iman kita untuk menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan melalui pelayanan, memberitakan kesaksian-kesaksian hidup yang berkenan sesuai dengan firman-Nya, menjadi pemberita-pemberita Injil, kabar keselamatan, dan tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Jikapun orang menghabiskan waktunya dengan menggosip, dengan mengguncing orang, atau dengan mengungkapkan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, sebagai seorang percaya, kita harus turut di dalam mendoakan mereka, bahkan mengajak mereka untuk menggunakan waktunya kepada hal-hal yang berguna. Oleh karena itu kita dipanggil, sebagaimana melalui nats ini, berseru kepada Tuhan itu tidak hanya seruan di mulut, tetapi seruan itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan aktivitas rohani saja, tetapi aktivitas rohani yang disertai dengan pengakuan dan ketulusan hati kita, dan sekaligus
kerelaan kita untuk diintrospeksi, untuk dirubah oleh firman Tuhan, dan bersedia diutus keluar dari dunia kehidupan yang tidak berkenan dari Tuhan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya teringat dengan lagu dari PKJ 264. Karena Mazmur 50 ini judulnya ibadah yang sejati. Apa sih ibadah yang sejati? Ini yang ketiga. Dikatakan begini dalam PKJ 264 itu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apakah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Melalui lagu ini sesungguhnya kita diajak untuk melihat bahwa ibadah itu adalah hidup kita. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur. Dari mulai kita lahir sampai kita nanti menghembuskan napas. Itulah sesungguhnya ibadah kita. Jadi ibadah itu bukan karena kita mengikuti waktu-waktu beribadah. Tetapi ibadah itu adalah hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita melihat sebuah proses pengadilan, apakah kita menemukan hakim yang paling adil? Mungkin pertanyaan ini jika kita tanyakan kepada para pemuda atau mereka-mereka yang ingin menyatakan hal-hal yang lebih transparan, mereka bilang tidak ada hakim yang adil. Lalu bagaimana dengan kehidupan ini kalau tidak ada hakim yang adil? Karena biasanya hakim hanya membaca beberapa putusan-putusan yang sudah disampaikan oleh jaksa, penuntut, lalu kemudian dibaca, lalu dengan itulah dasar-dasar hukumnya ditetapkan untuk menjadi sebuah keputusan. Tetapi melalui nas ini kita sedang dikatakan bahwa yang adil atau hakim yang paling adil ada, yaitu Allah kita. Oleh karena itu kita melalui nas firman Tuhan ini diingatkan, jangan ragu, jangan takut bahwa Allah dapat bertindak untuk membela dan menolong siapapun. Ada satu kisah begini, suatu kisah ada orang yang akan diadili. Nah, dalam proses pengadilan biasanya akan ada seperti tawar-menawar. Dan beberapa mungkin pada masa-masa sebelumnya sering terjadi suap atau sogok ya. Lalu kemudian sebelum perkara diputuskan, orang-orang utusan di luar sana mencoba ya untuk mencari cara bagaimana agar sang hakim bisa merubah keputusan. Lalu diantarlah ya beberapa dana. Apakah hakimnya menolak atau bahkan memarahi? Tidak. Kenapa? Karena dia terkenal hakim yang jujur. Ya, kalau begitu kenapa dia harus terima? Lalu mereka yang diutus itu senang. Wah, ternyata hakim ini bisa disuap, bakalan kita bebas gitu. Pengadilan berjalan, hakim memutuskan. Sebelum diputuskan perkaranya, hakim berkata, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saat ini saya akan mengambil keputusan. Dan keputusan saya adalah adil. Sebelum saya putuskan, saya harus katakan, Bapak ini, ya orang yang ingin minta perkaranya diselesaikan, telah mengantarkan uang kepada saya. Lalu dibawalah uang itu. Lalu dia katakan begini, ini uang yang diserahkan beliau. Dia bilang melalui pesannya, Pak, ini hanya ucapan terima kasih. Lalu sang hakim mengatakan, baik, ucapan terima kasihnya saya tidak terima, tapi saya akan ambil sebagian. Lalu dia ambil sebagian dan selebihnya dikembalikan
Nah, sekarang saya akan mengambil keputusan. Sehubungan dengan keputusan tentang pengadilan saudara, tahanan saudara ditambah, kata sang hakim. Karena apa? Karena saudara berusaha untuk membelokkan keadilan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hakim tersebut dinilai orang tidak benar. Kenapa dia ambil uang itu? Tetapi dari sudut pengadilan dia transparan, terbuka bahwa si pendakwa harus tetap dihukum, bahkan hukumannya ditambah karena etika dan kelakuannya melanggar hukum. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah dengan pemberian-pemberian kita kepada Tuhan itu mampu untuk merubah keputusan Tuhan? Tidak. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita bersembunyi di semua ornamen rohani kita hanya untuk menutupi kelakuan-kelakuan kita. Tuhan hanya menginginkan persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang jujur, yang tulus, yang berkenan kepada Tuhan. Melalui nats ini kita diingatkan Allah itu kasih namun sekaligus adil. Di dalam kasihnya lah dinyatakan keadilannya melalui Yesus Kristus yang rela tersalib untuk menebus kita, dosa-dosa orang yang berdosa. Namun mereka yang berdosa yang mau bertobat, mereka lah yang akan menerima kasih karunia keselamatan. Jika orang berdosa tidak mau bertobat, maka mereka akan menerima hukuman, bahkan mungkin hukuman yang tidak bisa diubah oleh kita sendiri karena ketidakmauan kita untuk bertobat. Bapak Ibu, itulah 3 hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita yakin dan percaya bahwa Allah adil, membela semua orang yang mau untuk datang kepadanya. Namun Allah kita adalah Allah yang berkenan untuk mengingatkan kita, bukan membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, tetapi semua orang yang datang kepada Tuhan harus mengaku siapa dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita diingatkan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, dan ingat Allah akan bersedia untuk menolong dan menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, mari tinggikan nama Tuhan seperti lagu yang akan kita nyanyikan setelah khotbah ini. Patibulma debata di tonga-tonga ningolum. Mari kita bersyukur atas semuanya itu. Mari kita muliakan Tuhan seperti lagu yang sudah kita nyanyikan sebelum mendengarkan khotbah itu. Sangap di debata. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Engkau mengajar kepada kami supaya kami boleh memahami bahwa Allah yang kami sembah adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, biarlah kami mau percaya, tidak hanya ikut-ikutan, bahkan terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang palsu. Melalui firman-Mu, kami diajak tidak hanya sekedar ikut dalam kegiatan, tetapi tidak memiliki hati yang terbuka. Ritual kami, kegiatan agama kami tidak mampu menyelamatkan kami. Tetapi relasi kami dengan Tuhan, komunikasi kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan, itulah yang memampukan kami memiliki janji keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas semua pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan berusaha dalam setiap ibadah kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Bahkan firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Ajar kami juga Tuhan untuk mau berbuat. Setelah kami merasakan anugerah Tuhan, kami bersedia untuk memberitakan anugerah keselamatan itu kepada orang-orang yang kami temui. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, tambahkan hikmat, pengertian, keberanian, dan keyakinan kami untuk bersaksi. Sehingga Injil Kerajaan Allah, kami boleh menjadi orang-orang yang bermarturia, bersending dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah bisnis usaha, di tengah-tengah hubungan kami dengan orang yang tidak seiman pun, ajar kami
untuk menyaksikan Kristus melalui perbuatan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah gerejamu yang beribadah di seluruh gereja, di seluruh daerah, di seluruh tempat, sehingga kuasa kasih firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Demikian berkati gerejamu HKBP di dalam semua pelayanannya, dan juga kami berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi presiden sampai yang direndah di bawah RT RW. Tuhan kiranya menyertai semua perjuangan bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh terus melewati masa-masa kesulitan pandemi ini, dan percaya bahwa akan ada masanya semuanya pandemi ini akan berlalu. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani melalui Yayasan Badan Kerjasama Marturia dimanapun kami Tuhan tempatkan, sehingga kami boleh membawa sinar terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari dimahita sebuku ede nomor 110 sada ayat sada sahat rodi ayat 2 patibul bema huhut tapa sahat ma peliata. Jongjong Mahita. Tatangnya koma piliata tu debata. Ali di bata ama namina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan do nasa ulibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasia kami pilihanon pati bulkon harajau di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mau liate tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia ma guarmu, say Roma harajomu, say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang,
lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Jalohamu mak pasu-pasu sien Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu tondi munabe. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.